Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'in summa ila masyayikhina wa muallimina wa asatidatina summa ila musannifil kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari summa ila Syekh Nawal Bantani. Nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim wa yu'idu alaina min anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Annallaha yarzuquna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa alamana wa salafuna salih bisirril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Kita baca dari yang pertama dulu dah nazomannya. Nazomannya kan cuma sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syakhsin za syu'ab fatutammamu. Hadhi buyutun min kitabil kushini. Man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabati. Madara syamsun fis samai wa anjumu. Imanuna bid'un wa ainun syu'batan. Yastakmilanha ahlu fadlin ya'zumu. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamu. Wal ba'thi wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiku tashamu. Wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Wahbub ilahaka khaf'ali ma'iqabihi wali rahmatir jutawakkalan ya muslimu. Wahbub nabiyyaka thumma azzim qadrahu wabkhal bidinika ma yurabika ma'samu. Wa tulub li'ilmin thumma lakinhul wara. Azim kalamar rabbi wa tahur tu'samu. Salli salata wa zakki malaka thumma sum
wa'kuf wa hujja wa jahidan nafatukramu Rabit tasabbat addikhum sama ghanimin hatta yufarriqahul imamul hakimu. Ya, sekarang udah sampai cabang yang ke-27. Roman-romannya apal gini dari pertama sampai ke-27 ini. Inget dah. Kita ulang lagi dah, kita sebutin 1 sampai 26. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau cabang iman di sini ada 77 cabang. Kok bisa iman bercabang-cabang? Yang dimaksud dengan cabang-cabangnya iman adalah perbuatan iman itu sendiri. Karena perbuatan iman mempunyai juz atau bagian dan beberapa hal. Dan perbuatan itulah yang menyebabkan imannya seseorang bisa bertambah dan berkurang. Bagaimana? Ya, kalau iman itu sendiri enggak bakal berkurang. Kalau berkurang bisa-bisa kita kufur. Karena iman artinya at-tasdiq, membenarkan bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ragu adanya Allah, nah kita kufur di situ. Kemudian cabang-cabangnya iman terbagi 77. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Cabang yang kedua beriman kepada para malaikat. Kalau saya kitabnya saya stabiloin. Cabang yang 1 seret, 2 seret, enak jadinya nyarinya gampang. Kalau begini mah susah banget ini. Kecil-kecil banget tulisannya. Cabang yang kedua beriman kepada para malaikat. Cabang yang ketiga beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Cabang iman yang keempat adalah beriman kepada para anbiya, kepada para nabi, bahwasanya mereka adalah shodiquna fima akhbaru bih anillahi ta'ala. Mereka adalah benar, jujur terhadap apa-apa yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cabang yang kelima adalah bahwasanya dunia ini, alam ini akan fana, bifana il alam. Alam ini bakalan hancur. Maksudnya apa? Akan terjadi hari kiamat. Hancurnya dunia ini. Makhluk ini semuanya akan binasa. Kemudian cabang yang ketujuh adalah beriman bahwasanya Allah membangkitkan kepada orang yang telah mati, ya, dibangkitkan dari kuburan, dibangkitkan oleh Allah. Kemudian cabang yang kedelapan, cabang yang ketujuh, barusan cabang yang keenam, Allah bangkitkan dari alam kubur. Cabang yang ketujuh adalah beriman kepada qadar, yang kita kenal qada dan qadar. Itu cabang yang ketujuh di sini. Cabang yang kedelapan adalah beriman bahwasanya para makhluknya Allah akan digiring ke padang mahsyar, ya, ke mahsyar. Nanti manusia setelah dibangkitkan akan digiring semuanya ke padang mahsyar. Ya, sebelumnya udah diterangkan semuanya dalam keadaan telanjang, kagak mikirin auratnya sendiri. Kemudian juga datangnya bermasing-masing. Ada yang datangnya rombongan, ada yang berkendaraan naik kuda, ada yang jalan kaki, ada yang ngesot. Waktu itu kan begitu. Ada yang ngesot, kebanyakan dosanya di situ. Kemudian cabang yang kesembilan adalah bahwa beriman surga adalah darul khulud, tempat yang kekal bagi orang muslim, dan neraka adalah tempat yang kekal untuk orang kafir. Itu cabang iman yang kesembilan. Cabang yang ke-10 adalah hubbullahi ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-11 al-khauf min azabillah, takut kepada azabnya Allah, pesimis, ya, pesimis kepada azabnya Allah.
Yang ke-12 adalah roja, optimis. Optimis kepada rahmatnya Allah. Jadi kita antara pesimis dan optimis. Pesimis, kita takut kepada azabnya Allah. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, nah kita pesimis, ya, takut kepada azabnya Allah. Kemudian yang ke-12 adalah roja, mengharapkan rahmatnya Allah. Optimis, ya, optimis. Kemudian yang ke-13 adalah tawakul. Ya, tawakul, bahasa kita tawakal, pasrah. Pasrah kepada Allah. Setelah berikhtiar, kemudian kita pasrah. Itu cabang yang ke-13, pasrah. Yang penting kita beribadah, berikhtiar, ya, bekerja, nyari kebutuhan buat kehidupan anak istri kita, makan sehari-hari, ya. Masa ilok kita bakalan mati, ada yang ngasih rizki kan gitu. Yang ke-14 adalah hubbun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ke-14. Yang ke-15 adalah ta'zimu qadri nabiyina Muhammadin, mengagungkan martabat derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan karena beliau adalah Nabi yang paling mulia. Yang ke-16 adalah al-bukhul, ya, bukhl, kikir, pelit. Maksudnya pelit apa? Pelit dengan agama Islam. Maksudnya pelit di sini agama tidak bisa ditukar dengan apapun. Agama Islam tidak bisa ditukar dengan harta, dengan duit, dengan kendaraan. Diiming-imingi kendaraan disuruh pindah agama Islam, itu nggak boleh. Kita harus pelit, kikir kepada agama Islam, bukan kikir masalah duit, ya, bukan harta. Wa syu'batus sabi'ata asyrota, cabang yang ke-17 adalah tolabul ilmi, mencari ilmu, ngaji, belajar. Itu adalah fardu ain. Sebelumnya pernah diterangkan, barang siapa yang mempelajari satu bab ilmu, dia gunakan, dia manfaatkan untuk urusan dunia dan akhiratnya, itu lebih baik baginya daripada hidup di dunia 7.000 tahun. Siangnya dia gunain untuk puasa, malamnya dia gunain untuk baca Al-Quran, buat qiyamul lail, sholat malam 7.000 tahun. Diterima amal ibadahnya, nggak ditolak, lebih utama mempelajari satu bab ilmu yang dia manfaatkan. Yang ke-18 adalah nasrul ilmi, menyebarkan ilmu syar'i. Menyebarkan, setelah kita punya ilmu kita ajarin sama yang lainnya, sama istri kita, sama anak kita, sama cucu kita ajarin, sama mantu kita ajarin. Ya, walaupun ilmu kita sedikit kita ajarin, walaupun kita cuman bisanya ikro, istilah kata, cuman bisa ikro atau bil kolam, kita ajarin aja. Ya, huruf hijaiyah. Buat apa? Ya, ketika cucu atau anak kita kecil kita ajarkan dia ikro, nanti ketika dia baca Al-Quran, ilmunya apa? Al-Quran yang telah dia baca, ilmunya mengalir kepada kita. Jangan sampai cuman abatasa diajarin sama guru yang lain. Minimal banget gurunya adalah orang tua sendiri, biar ilmunya, ya, pahalanya ngalir sama orang tuanya juga. Au ilmin yuntafa'u bih, kan begitu. Kemudian yang ke-19 adalah ta'zimul Quran wahtiramuhu, mengagungkan, memuliakan Al-Quran dan menghormati Al-Quran. Al-Quran naroknya jangan sembarangan, naroknya yang rapi. Kemudian yang ke-20 adalah bersuci, ya, senantiasa punya bersuci dari hadas kecil. Yang ke-21 adalah melaksanakan sholat 5 waktu secara sempurna. Melaksanakan sholat 5 waktu secara sempurna. Karena sholat juga ada ilmunya. Makanya jangan ibadah aja, tetapi harus belajar juga. Karena ibadah harus ada ilmunya. Ya, beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya sia-sia.
Itu cabang yang kedua. 11 melaksanakan sholat 5 waktu secara sempurna. Yang ke-22 adalah menunaikan zakat, bayar zakat kepada mustahiquz zakat. Yang ke-23 adalah puasa di bulan Ramadan. Bentar lagi udah mau masuk Ramadan. Banyak-banyak baca doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 23. Yang ke-24 adalah i'tikaf. I'tikaf di masjid. Di masjid. Pada pembahasan sebelumnya udah kita terangkan panjang lebar. Walaupun bentuknya bukan masjid atau tanah, sedangkan orang yang punya tanah dia niatin diwakofin buat masjid, buat tempat ibadah, itu sudah menjadi boleh iktikaf di situ. Yang ke-25 adalah melaksanakan haji ke Baitullah. Ke Baitullah. Yang ke-26 adalah berjihad. Nah, ini minggu kemarin, jihad di jalan Allah. Jihad memerangi orang kafir. Dulu awal-awal Islam, jihad adalah yang paling ibadah yang paling mulia. Barang siapa yang meninggal jihad di jalan Allah, maka dosa-dosanya diampunin oleh Allah. Nah, itu keutamaan jihad. Yughfaru lisyahidi kullu syai'in au dzambin illa daina. Diampuni bagi orang yang mati syahid berperang di jalan Allah, diampuni segala sesuatu, kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya diampuni. Kecuali apa? Illa daina, kecuali utang. Walaupun mati syahid, kalau dia punya utang tetap ditanya. Iya, nah ini emang keterangannya begitu hadisnya. Diampunin dosa-dosanya, dia pernah ngelakuin dosa apa. Tetapi kecuali satu yang kagak diampunin, maling berat itu dia. Kemudian yang sekarang berapa nih? Ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhunal muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asraris sairina sholihina amin. Rabbit tasabbat addikhum sama ghanimin hatta yufarriqahul imamul hakimu. Rabbit, menetaplah atau jagalah, ya, jaga perbatasan, jagalah olehmu, jaga benteng atau perbatasan. Tasabbat, tetaplah kamu, tetaplah dalam berperang. Maksudnya jangan kabur. Jangan kabur atau minder ketika diajak perang. Addi khumsa maghanimin, tunaikanlah, serahkanlah khumsa maghanimin kepada 1/5 harta ghanimah. Harta ghanimah adalah harta rampasan perang. Ya, kalau kita perang kemudian musuhnya bawa barang, kendaraan, kemudian pakaiannya, pedangnya, hartanya, kalau dia ngantongin duit itu buat yang bunuh. Tetapi kalau harta-harta yang tertinggal berserakan, nah itu dikasih kepada imam nanti. Laksanakanlah, serahkanlah 1/5 harta ghanimah, harta rampasan perang, oleh-oleh dari perang ini, oleh-olehnya. Hatta yufarriqahu, sehingga membagikan hu kepada khumsa maghanimin 1/5 itu al-imamul hakimu, siapa imam al-hakimu yang bijaksana. Nanti dibagi-bagiin lagi, bukan buat imam doang, nanti dibagi-bagiin semuanya rata. Jadi di bait ini mengandung 3 cabang iman. Yang pertama, jaga perbatasan antara kaum muslimin dan kafirin. Yang kedua adalah menetap, maksudnya ikut berperang. Yang ketiga, tunaikan, serahkan 1/5 harta ghanimah. Zakaron nazimu fi hadzal baiti salasa syu'abin. Zakaron nazimu, menyebutkan an-nazimu, siapa penyusun nazoman,
fi hadzal baiti pada bait ini salasa syu'abin kepada 3 cabang iman. Faqala lalu berkata siapa nazim ala nazmima sabako berdasarkan rangkaian berdasarkan urutan rangkaian keterangan nazoman sabako yang telah lalu apama berurutan dirangkai sama nazim. Apa itu wa syu'batus sabi'atu wal 'ishruna al murabatatu. Adapun cabang yang ke-27 al murabatatu adalah murabatoh mufa'alah wazannya. Wahia adapun murabatoh mulazamatul mahalli allazi bainal muslimin wal kafirin. Mulazamatul mahalli adalah menetapi tempat allazi tempat bainal muslimin yang ada di antara orang muslimin wal kafirin dan orang-orang wal kufar dan orang-orang kafir. Jaga, ya, jaga benteng, jaga perbatasan antara kaum muslimin dan kafirin, jaga daerahnya, jaga benteng. Lihirasatil muslimin, untuk apa? Untuk menjaga kaum muslimin, tujuannya dijaga kampungnya, untuk menjaga orang-orang muslimin. Walawittakhadhahu watonan, meskipun menjadikan siapa orang hu kepada mahal, menjadikan watonan kepada tempat tinggal, kepada tanah air. Walaupun berupa tempat tinggal harus dijaga, harus ada yang jagain bentengnya, daerahnya, perbatasan. Nah, zaman dulu daerah di dunia ini dibagi 2. Ada Darul Islam, ada Darul Harbi. Ada Darul Islam dan Darul Harbi. Ya, Darul Islam. Apa Darul Islam itu? Darul Islam adalah di mana kaum muslimin mempunyai kebebasan untuk melaksanakan agamanya. Nah, itu Darul Muslimin, Darul Islam. Di mana kaum muslimin mempunyai kebebasan, ya, bebas untuk melaksanakan agamanya. Kebalikannya Darul Harbi, ya nggak bebas. Ya. Kemudian Darul Islam itu tidak identik hanya dengan negara Islam. Ya, ada istilah Daulah Islamiyah. Nah, itu Daulah Islamiyah adalah negara Islam. Kalau Darul Muslimin tidak hanya identik dengan negara Islam. Jadi Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi dikategorikan sebagai Darul Islam. Bukan negara Islam. Kalau negara Islam kan kayak Irak, kayak Saudi, nah itu kan negara Islam. Indonesia tidak identik dengan negara Islam. Karena dulu para pejuang-pejuang kita, para ulama, para habaib, para pejuang sudah menjadi kesepakatan sebagai jalur tengah, Pancasila adalah sebagai landasan negara kita. Ya, landasan negara kita. Karena dari kalangan nasionalis religius, ya dulu sebelum pada tahun 45 kalangan nasionalis religius menginginkan negara kita sebagai negara Islam, tetapi kaum nasionalis sekuler menginginkan negara kita bukan negara Islam. Kemudian dicarilah jalan tengah oleh para ulama kita. Nah, kemudian dibentuklah Pancasila. Akhirnya kenapa? Ya, di jalan tengah-tengah. Kaum nasionalis sekulerisme, sekuler, dia
senang, sepakat karena kenapa? Karena Indonesia bukan agama, ya kan? Karena Indonesia bukan negara Islam. Kemudian juga sebaliknya orang-orang Islam juga sepakat dengan Pancasila karena kenapa? Walaupun Pancasila Indonesia bukan agama Islam, bukan negara Islam, tetapi Pancasila isinya adalah sesuai dengan asas-asas negara Islam. Sepakat akhirnya. Itu mikir bukan sehari 2 hari, itu berbulan-bulan itu. Hampir pecah belah udah itu. Ya, akhirnya para ulama kita membikin jalan tengah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Ribatu yaumin, menjaga perbatasan satu hari, ya, sehari aja jaga perbatasan. Ribat, menjaga perbatasan yaumin satu hari fi sabilillah, di jalan Allah, khairun adalah lebih baik minad dunya wa ma 'alaiha, dari dunia dan segala apa yang ada isinya dunia. 'Alaiha, atas dunia. Jagain perbatasan, ya, fi sabilillah, di jalan Allah, lebih baik dari dunia dan isinya. Besar banget membela agamanya Allah, ya, membela agamanya Allah. Makanya kita kalau bela agamanya Allah, ya, jangan membela mati-matian karena sesuatu yang bersifatnya sementara. Bela sesuatu yang sifatnya sementara. Sebagaimana di dalam Al-Quran diterangkan surah At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah membeli, ishtara, membeli, menanggung, menjamin dari orang-orang mukmin, ya, anfusahum, jiwanya mereka, dirinya mereka, wa amwalahum, dan harta-hartanya mereka yang dia dermakan di jalan Allah, bi anna lahumul jannah, sorga gantinya. Tenaga yang kita kerahkan, keringat yang kita teteskan, harta yang kita dermakan di jalan Allah, diganti oleh Allah sorga tuh. Makanya kalau berjuang, berjuanglah di jalan Allah. Jangan hanya berjuang yang hanya cuma 5 tahun sekali, ya. 5 tahun sekali dijuangin sama dia. Kemudian calon yang satu sama yang dua udah koalisi, kita mah yang bela-belain calon A sama calon B, yang di bawah masih pada berantem aja, berantem. Dia mah udah pada koalisi, udah pada peluk-pelukan. Kita mah masih berantem aja, berantem. Ngaji romannya, iya, udah kagak mau nengok lagi romannya. Yang sebelumnya rajin ibadah ke masjid, gara-gara itu yang sifat sementara kagak akur udah. Man mata, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata murabiton fi sabilillahi amina minal faz'il akbar. Man mata, barang siapa, mata yang mati, yang meninggal, murabiton, ya, menjaga perbatasan, menjaga benteng. Barang siapa yang meninggal menjaga perbatasan fi sabilillah, di jalan Allah, amina, maka aman siapa dia, aman minal faza'il akbar, dari ketakutan yang sangat besar. Apa yang kita takutin? Wa huwa ayyu'maru bihi ilan nar. Wa huwa ayyu'maru bihi ilan nar. Faza'il akbar, ketakutan yang sangat besar, ayyu'maru, diperintah, disuruh siapa, bihi, siapa orang, ilan nar, ke neraka, diceburin ke neraka. Itu adalah ketakutan yang sangat besar, dilemparin ke neraka. Nah itu, barang siapa yang jaga perbatasan fisabilillah,
di jalan Allah, dia aman dari nyemplung ke neraka. Nah, itu cabang yang ke-27. Wa syu'batu saminatu wal ishruna as-sabatu fi muharabatil a'da'i wa adamul firari minha wa adamul firari minha. Cabang yang ke-28 as-sabatu adalah menetap fi muharabatil a'da, dalam memerangi musuh wa adamul firar, dan tidak lari, enggak becir, minha, dari musuh. Nah, ini cabang yang ke-28. Ya, tetap dalam ikut peperangan, jangan kabur. Ada pengumuman diajak perang melawan orang kafir, dia ngumpet, dia becir. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila kamu memerangi jama'atan kafiratan, kepada jamaah orang-orang kafir, fasbutu, maka berteguh hatilah kamu, liqitalikum, untuk memerangi mereka. Wala tanhazimu, dan jangan larilah kalian. Wazkurullaha, dan ingatlah, berzikirlah kepada Allah. Wa kabbiruhu, dan bertakbirlah kalian hu, kepada Allah, halal qital, ketika berperang. Ketika berperang. Ya, ketika berperang juga ngucapin takbir. Ya, Allahu Akbar. Agar apa? Agar hati kita semangat, kagak kecil hati kita. Kalau hati kita ciut, perasaan kita, mental kita, waduh, musuhnya banyak lagi. Likai tafuza bimuradikum minan nasri wassawabi. Likai tafuza, agar supaya menang, beruntung siapa kalian, beruntung siapa kamu. Likai tafuza, agar supaya beruntung, menang, beruntung, bimuradikum. Likai tafuzu bimuradikum, agar beruntung kalian, bimuradikum, dengan maksud kalian. Beruntung, minan nasri, dari kemenangan, wassawabi, dan pahala, agar supaya menang dan dapat pahala. Pahala sangat besar sekali. Pokoknya meninggal mati syahid. Wa syu'batu tasi'atu wal ishruna, cabang yang ke-29, ada'u khumusil ghanimati, adalah menyerahkan, menunaikan 1/5 harta peperangan, harta rampasan perang. Oleh-oleh dari peperangan dikasih ke imam. Ilal imami au naibihi, diserahkan kepada imam atau wakilnya imam. Likai yufarriqahu, agar supaya membagikan siapa imam hu, kepada khumusul ghanimah, kepada 1/5 peperangan. Dibagi nanti, jangan diambil semuanya harta peperangan. Wa yabda'a, atau wa yabda'u ujuban minal ghanimati bisalabi lil qitalil muslimi. Wa yabda'u, dan memulai siapa imam, wujuban, dengan wajib, minal ghanimati, dari harta ghanimah, rampasan perang, bisalabi, ya, dengan salab. Salab ini harta dari peperangan. Bisalabi, misalnya kita perang, duel, ya, duel lawan orang-orang kafir,
atau kita perang lah gitulah. Kemudian ketika kita perang, kemudian kita bunuh dia. Ya, nah musuh yang kita bunuh, kendaraannya, baju perangnya, pedangnya, kalau misalnya dia ngantongin duit juga, ngantongin harta buat siapa? Lil qatilil muslimi, untuk orang muslim yang membunuh kepada orang kafir, buat dia, ya, buat yang bunuh, buat yang perang, buat dia yang matiin itu, dikasih ke dia, gedean. Summa yukhammasu baqiha, kemudian yukhammasu dibagi 1/5, baqiha sisanya, ya, sisanya 1/5 dibagi. Fa arba'atu akhmasihi, maka adapun 4/5 buat siapa? Liman hadharul waqa'ata, bagi orang yang hadir al waq'ata, kepada perang. Ya, bagi orang yang ikut perang, yang hadir perang. Biniyatil qital, dengan niat berperang. Wa illam yuqatil, meskipun dia enggak ngikut perang, enggak berperang, misalnya dia bagian konsumsi atau bagian bagian apa namanya, makanan, apa namanya, logistik, ya, bagian logistik, atau bagian yang nganuin orang-orang yang luka, nah itu tetap bagi, yang penting dia hadir, ya, dibagi. Nah itu buat arba'atu akhmasihi, 4/5-nya. Walil juyushi, dan buat para tentara, ya, tentara, orang-orang pilihan yang diajak, sisanu, ya, dapat juga. Walil juyus, tentara. Wa illam tashhadha, meskipun dia enggak menyaksikan hak kepada perang, meskipun dia enggak nyaksiin perang karena dia tentara khusus, ya, tetap dapat. Meskipun dia enggak nyaksiin, dia hadir tapi dia enggak, apa namanya, bagian apa, misalnya jagain apa. Lirrajili sahmun, bagi orang yang jalan kaki, sahmun, dapat 1 bagian. Orang yang berperang jalan kaki, enggak pakai kendaraan, kan modalnya kecilan tuh, ya, dapat 1 dah. Walil farisi sahmani, dan buat orang yang menunggang kuda, sahmani, dapat 2 bagian. Modalnya gedean, iya. Modalnya gedean, dibagi-bagi tuh. Wal khumusul baqi, dan adapun 1/5 sisanya, yukhammasu, adalah dibagi. Wal khumusul baqi yukhammasu, 1/5 sisanya, yukhammasu, adalah dibagi 1/5, dibagi lagi. 1/5 sisanya dibagi 1/5 buat siapa? Sahmun lima solihil muslimin, 1 bagian buat kemaslahatan orang-orang muslim. Banyak banget ini harta perang. Misalnya ada 500 orang, ya, 500 orang. Kemudian dia bawa harta, ya, buat apa namanya, biaya dia peperangan. Gede banget itu. Sahmun, 1 bagian lima solihil muslimin, untuk kemaslahatan orang-orang muslim. Seperti apa? Kasad disuhuri, seperti tapal batas, iya, tapal batas antara 2 pihak yang bermusuhan. Iya, buat para penjaga, menutupi tapal batas. Wa ima kasadis sugur, untuk menutupi penjagaan tapal batas. Wa imaratil husun, buat membagi membangun imarah, membangun husun, benteng, bangun benteng, ya. Summa arzaqil qudati, kemudian arzak, gaji, ya, gajinya qudot, para hakim. Para hakim sama Rasulullah pun diperhatiin tuh. Wal ulama'i, dan para ulama,
Para ulama juga kebagian. Wal a'immati, dan para imam-imam masjid, wal muazzinina, dan orang-orang yang azan di masjid. Kebagian juga arzakil qudot, gajinya hakim, kemudian gajinya para ulama. Jadi di zaman Rasulullah, sahabat-sahabat yang berilmu atau zaman-zaman sahabat-sahabat ya setelah Rasulullah nggak ada, ketika harta ghanimah mereka juga kebagian, para ulama juga kebagian. Jadi Rasulullah sangat perhatian sekali kepada orang-orang yang berilmu. Itu dulu di zaman Rasulullah. Kalau zaman sekarang mah pemerintah mana kurang merhatiin ini ya. Kecuali PNS tuh. Kalau para ulama, waduh, sekarang mah malah dianuin loh mana ini. Itu ada ayatnya di Al-Qur'an. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Dan janganlah seharusnya seyogianya orang-orang mukmin liyanfiru, pergi berperang kafah semuanya. Falaula nafarom min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Nah itu. Maka tidaklah pergi ya dari setiap bagian dari kelompok-kelompok untuk apa? Liyatafaqahu fiddin, untuk belajar memperdalam ilmu agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u, dan untuk memberi peringatan, memberi pelajaran kepada kaumnya idza raja'u ilaihim, apabila dia kembali dari perang, kembali ke kampungnya. Jadi bahkan di zaman Rasulullah dulu, zaman para sahabat, orang-orang yang berperang jangan pergi semuanya. Ya, harus ada orang yang ngaji juga, ada orang yang belajar. Agar apa? Iya, buat orang yang belajar itu ketika sahabat yang lainnya pulang dari peperangan, ngajarin lagi. Ya, dia ajarin orang-orang yang telah ikut pulang kembali ke kampungnya. Nah, saking pentingnya itu. Itu ayat asbabun nuzul ayat tersebut ketika ada orang munafik yang ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, itu di kampung sono ada kelompok, ada beberapa orang yang kagak ikut perang. Itu omelin Rasulullah, marahin. Iya. Nah, itu turunlah ayat ini, hendaklah jangan semuanya ikut perang. Ya, sebagian ada yang belajar, ada yang ngaji. Buat apa? Buat ngajarin orang-orang yang pulang dari peperangan nanti. Sama Rasulullah pun diperhatiin. Kemudian juga dikasih para imam-imam dan para muazin dapat kebagian juga. Wasahmun lizawil kurba, dan satu bagian lizawil kurba, untuk zawil kurba. Siapa zawil kurba? Wahum banu Hashimin wa banul Mutallibi. Mereka adalah Bani Hashim dan Bani Mutallib. Keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, yaitu para keturunan saudara keturunannya Rasulullah, para habaib kalau sekarang. Dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Karena ada juga keturunan yang lainnya tetapi nggak dianggap oleh Rasulullah. Ada yang sahabat keturunan lainnya nggak dianggap oleh Rasulullah. Jadi saudaranya Rasulullah ya, yang dianggap oleh keturunan sahabat atau keluarga Nabi cuman 2, sebenarnya ada 4 ya. Saudaranya Nabi, keluarga besarnya Nabi ada 4 keluarganya Nabi. Naufal, Abdi Syamsin, Hashim, dan Muttalib. Jadi Abdi Manaf punya anak 4 ya. Abdi Manaf punya anak 4, Naufal, Abdi Syamsin, Hashim, Muttalib. Yang 2 dianggap, kemudian dari Naufal dan Abdi Syamsin kagak dianggap oleh Rasulullah. Kenapa? Karena dari keturunan Naufal dan Abdi Syamsin
adalah keturunan saudara-saudara yang memerangi perjuangannya Rasulullah. Sedangkan Bani Hashim dan Bani Muthalib mereka yang membantu perjuangannya Rasulullah. Lizzakari mislu hazzil unsayain, bagi laki-laki semisal 2 bagian perempuan. Maksudnya apa? Laki-laki dapat double, perempuan dapat 1. Sama kayak harta warisan begitu. Ya, kalau dalam agama Islam warisan laki dapat 2, perempuan dapat 1. Wasahmun lil yatama, dan 1 bagian lil yatama untuk orang-orang yatim, untuk anak yatim. Wasahmun, dan 1 bagian lil masakin untuk orang-orang miskin. Wal fuqara, dan orang fakir. Ya. Sebelumnya udah dijelasin miskin dan fakir. Ya, kalau miskin misalnya dia kebutuhannya sehari 100.000, kemudian dia kerja berusaha cuma dapat 70 atau 80.000, nggak cukup buat sehari-harinya. Kalau fuqara lebih di bawah itu, lebih dari setengahnya, cuma dapat 40.000 atau 50.000. Nah itu kebangetan, itu fakir. Wasahmun, dan 1 bagian libni sabil, ibnu sabil. Buat siapa ibnu sabil? Kalau di bab zakat buat musafir. Ibnu sabil adalah para musafir, orang-orang yang pergi ke suatu tempat ke tempat yang lainnya, musafir. Makanya kalau kehabisan pulang kampung, iya, kehabisan duit nggak apa-apa, iya. Kalau duitnya banyak mah jangan gitu. Nah, iya, cukup sampai di sini dulu dah. Kedua 7 murabatotu, menjaga benteng. Kemudian 28 adalah tetap ikut berperang melawan musuh. Kedua 9 adalah memberikan 1/5 harta ghanimah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma ja'alna mimman yasta'milu qawla fayattabi'una al-hasanah. Allahumma zugna taysir wa sahala bijahi khairil bariyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna taysir wa sahala bijahi khairil bariyah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana katarafna wa annana asrafna ala ladza ashrafna fatub alaina tauba tausil li kulli hauba wastur lana al-aurati wa aminir rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal wasairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amina rabbi asma' fadlan wa judan manna la bi'tisabi minna bil mustafa rasuli nawza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa ali wa sabi adada tashisobi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi walhamdulil ilahi fil bad'i wat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.